Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Cahya Kurniawan. Saat ini bertugas sebagai manajer operasi PT PLN Nusantara Power UP Pacitan. Kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan operasional excellence di UP Pacitan. Yang melatar belakangi program ini adalah sasaran strategis di PT PLN Nusantara Power, yaitu sinergi dan kolaborasi menuju penciptaan dan optimasi value creation terbaik. Di sana terdapat 4 faktor kunci, yaitu operational excellence, digitalisasi, business excellence, serta budaya akhlak. Kita fokus di operational excellence. Nah, pasca pengalihan dari aset pembangkit PT PLN ke PT PLN Nusantara Power legal estate per 1 Januari 2023 menuntut kita mencapai kapabilitas dan kinerja pembangkit secara terkonsolidasi harus meningkat dan mampu memberikan value creation yang optimum. Di Pacitan ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu percepatan kompetensi operator, kemudian pencapaian kinerja yang excellent, value creation tercapai secara optimum, dan mendukung kesiapan transformasi perusahaan sebagai subholding PT PLN. Berpedoman pada kombinasi antara doing dan thinking gitu ya. Jadi berdasarkan permasalahan real sebagai objek belajar teman-teman operator. Di sini juga mengacu pada pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan, dan yang ketiga berorientasi pada pemecahan masalah yang muncul di lapangan. Jadi kombinasi antara doing and thinking. Di sini operator harapannya kita bisa memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi di sini adalah kombinasi antara pengetahuan ataupun knowledge, keterampilan, skill, dan sikap kerja ataupun attitude gitu ya. Jadi saat kita bisa memiliki operator yang kompeten, maka diharapkan pengoperasian unit yang handal, yang efisien, yang ramah lingkungan dapat tercapai. Tahapan OPEX di UPL Pacitan dimulai dari proses self-learning, kemudian job shadowing, on-site learning, mentoring dan coaching, dan terakhir ada pembelajaran lintas bidang. Kita mulai dari program self-learning. Jadi self-learning ini mencakup kegiatan diagnosis, merumuskan tujuan, dan mengidentifikasi masalah berdasarkan manual Bu, berdasarkan PNED, berdasarkan jurnal operasi, dan lain-lain. Kemudian disusun suatu materi pembelajaran yang diseringkan oleh operator yang diberi tugas oleh asisten manajernya. Berikutnya job shadowing. Di sini adalah pendampingan intensif bagi operator junior ataupun mente oleh operator senior yang dalam ini sebagai mentornya. Kemudian berikutnya on-site learning. Di sini langsung di lapangan, jadi langsung praktis di lapangan. Sebagai contoh misalnya mentornya itu adalah di CCR turbin, sedangkan mente-nya adalah boiler turbin, maka mente tadi belajar ke teman-teman di CCR boiler ataupun kebalikannya gitu ya. Jadi saling belajar sebagai mentor dan mente di bidang tersebut. Kemudian terkait dengan mentoring dan coaching, setelah on-site learning, di situ juga ada diskusi secara menyeluruh, baik itu terkait dengan proses operasi sampai dengan troubleshooting. Teman-teman melakukan pembahasan secara informal antara mentor dan mente tersebut. Yang terakhir program pembelajaran lintas bidang. Di sini kegiatan training yang dilakukan pada materi penunjang bidang operasi, misalnya untuk kegiatan FLM, kegiatan operation dan efficiency management ke bidang lain. Misalnya saat ini yang sedang berlangsung adalah proses magang teman-teman CACB di pemeliharaan mesin 2 untuk bisa mendapatkan pengalaman proses pemeliharaan di lapangan. Dalam kegiatan OPEX ini juga telah disusun silabus OPEX, jadi terdapat 57 subbahasan, jadi sangat banyak. Jadi teman-teman mente nanti bisa memilih ataupun dipilihkan oleh atasan dalam ini asisten manajer ke mente tersebut untuk memilih subbahasan yang bisa diangkat dan dipelajari detail. Di situ untuk turbin dan generator terdapat 17 sub pokok bahasan, boiler ada 12, aksesori dan BOP ada 7, TCR ada 11, cold
NS Handling ada 10, total 57 sub pokok bahasan pembelajaran di program OPEX ini. Teman-teman operator akan bisa memiliki kompetensi yang lebih dari satu gitu ya. Jadi bisa belajar boiler, bisa belajar turbin dan lain-lain gitu. Bisa lebih dari satu pembelajaran. Kemudian muncul dokumen expert, kemudian muncul silabus materi pembelajaran yang disusun bersama tadi. Kemudian ada budaya belajar yang terus berkembang dan terus untuk memberikan sharing knowledge ataupun ilmu ke mente ataupun dari mentor kepada mente. Kemudian ada review SOP, dalam hal ini update kondisi-kondisi operasional dapat dibahas dalam program ini sehingga bisa menyelesaikan atau bisa mengoperasikan pembangkit secara baik dengan kondisi peralatan terakhir ataupun terupdate. Yang terakhir, review dan spesifikasi peralatan dapat dibahas secara kontinu sehingga secara batasan parameter, secara kondisi terakhir itu bisa terpotret oleh operator. Program ini bertujuan untuk percepatan pembelajaran kompetensi yang best practice, efisien, dengan hasil yang optimal. Pembelajaran ini melibatkan unsur pengalaman dan aksi multimetode gitu ya, sehingga diharapkan proses pembelajaran akan terus berlangsung dan berkesinambungan di PLTU Pacitan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.